news is bad news and good news is good news. Kita akan mencoba menelisik apa yang ada di balik berita. Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres di Amerika tahun ini mengalahkan Donald Trump agaknya merupakan harapan bukan hanya Amerika tetapi harapan dunia kaitannya dengan persoalan konstelasi politik dan ekonomi dunia. Tapi itu adalah urusan para pakar politik internasional. Saya akan lebih menanggapi berkaitan dengan komentar beberapa netizen yang mengatakan bahwa Pilpres di Amerika pada tahun ini tidak ubahnya copy paste dari Pilpres Indonesia 2014 dan terutama khususnya 2019. Benarkah orang Amerika meniru orang Indonesia yang kualitas demokrasinya, kualitas berpolitiknya, pikiran politiknya, logika politiknya masih ribet dengan sektarianisme, politik identitas, mayoritas minoritas? Mungkin mengatakan atau menyamakan Pilpres di Amerika sama dengan Indonesia ya hanya sebagai lelucon. Mungkin tidak berlebihan jika apa yang terjadi di Amerika sama seperti apa yang terjadi di Indonesia sampai hari ini, di mana masih saja ada kelompok kecebong dan kampret, atau mungkin sudah agak sedikit berubah konstelasinya. Amerika tentu berbeda dengan Indonesia bukan hanya karena negara itu sudah 200 tahun sebagai negara berdaulat, sementara Indonesia baru 76 tahun. Apa yang lebih spesifik membedakan? Kedewasaan itu dimanifestasikan dalam kemampuan mereka melakukan institusionalisasi konflik. Konflik-konflik itu disalurkan dalam sistem dan mekanisme hukum. Semuanya itu punya muara penyelesaian yang legitimate, yang mempunyai kewibawaan. Mungkin dalam beberapa bulan ini kita akan masih melihat bagaimana pertarungan antara kubu Demokrat dan kubu Republik di Amerika. Tetapi kita juga meyakini bahwa itu hanyalah proses waktu yang beberapa bulan ke depannya lagi situasinya sudah reda. Orang kembali lagi kepada profesi masing-masing, bekerja kembali fokus menghadapi keseharian mereka. Sementara di Indonesia kita lihat institusionalisasi konflik ini sangat lemah. Hukum itu sangat lemah. Hukum sebagai social religion itu tidak dianggap. Sementara agama formal, katakanlah gitu, tidak bisa menjadi sistem dan mekanisme yang memberi jalan keluar pada umat. Kenapa? Ya karena agama dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan politik, atau lebih tepatnya dikooptasi oleh oknum-oknum yang punya kepentingan politik. Pakai itu yang namanya Rizik Syihab, Tengku Zul, atau siapapun yang sering memakai agama sebagai dagangan politik. Di situ perbedaannya, di mana ketika sistem hukum kita, institusionalisasi konflik itu lemah, demokrasi menjadi sesuatu yang hanya diterjemahkan sebagai kebebasan, kedaulatan untuk menyatakan pendapat. Bukan pada persoalan bagaimana demokrasi ini juga harus taat pada aturan, konsisten pada sistem dan mekanisme yang sudah kita sepakati. Meskipun kita juga menyadari bahwa kita memang mewarisi ketidaktaat-azazan ini dari sejak pertama ketika sehabis pemilu yang pertama tahun 1955, artinya 10 tahun setelah merdeka baru kita mengadakan pemilu. 2 tahun kemudian pada 1957 Soekarno membubarkan parlemen. Sampai kemudian terjadi peristiwa 65, Soekarno jatuh dan dengan caranya sendiri MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai presiden. Ketika pada situasi transisi
Soeharto jatuh pada tahun 1998, terjadi lagi hal seperti itu. Soeharto sendiri, bukan parlemen, yang mengangkat Habibie sebagai presiden penerusnya. Baru ketika pada pemilu 99 yang dilakukan jauh lebih demokratis, di mana pegawai negeri, tentara tidak boleh ikut memilih atau terlibat, PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri memenangkan pemilu itu. Tetapi dia sebagai ketua umum yang punya kans besar menjadi presiden, ada klausul yang lain yang dimunculkan oleh poros tengah, di mana Gus Dur kemudian yang terpilih sebagai presiden, meskipun PKB partai Gus Dur tidak mendapatkan suara yang signifikan, seperti diceritakan secara terbuka oleh Khofifah Indar Parawansa dan juga oleh Pak Saifullah Yusuf. Sebetulnya dalam pencapresan Gus Dur itu terjadi maladministrasi. Artinya sebetulnya secara sistem administrasi atau ketatanegaraan sebetulnya itu cacat. Tapi lagi-lagi kita ngomongnya adalah ini politik, bukan hukum. Nah, jadi kalau Amerika meniru Pilpres di Indonesia, saya pikir ya itu sesuatu yang untuk lucu-lucuan saja. Ketika pendukung Demokrat dan pendukung Republik itu persis seperti itu, seperti yang terjadi di Indonesia sampai hari ini, baru kita boleh mengatakan bahwa Amerika meniru Indonesia. Tetapi sepanjang bahwa institusionalisasi konflik atau sistem hukum itu masih bisa diandalkan, itu yang akan membedakan antara Amerika dan Indonesia, yakni bagaimana masing-masing disiplin menegakkan atau patuh pada aturan dan juga mampu mendengarkan atau memberi ruang pada orang lain untuk ngomong, karena demokrasi tidak bisa diklaim secara sepihak bahwa pendapat ini yang paling benar, yang lainnya salah. Jadi bad news is bad news and good news is good news. Berita buruk di mana-mana adalah tetap berita buruk, dan berita baik tentu adalah berita baik. Dan klaim adalah penanda bahwa kita tidak siap dengan demokrasi dan ingin berkuasa sendiri, tidak mampu mendengar dan tidak mau memberi ruang pada orang lain untuk ikut serta bersama-sama membicarakan ini. Karena kalau klaim-klaim ini kita biasakan dan dibenarkan menjadi acuan, demokrasi kita tetap akan riuh rendah dan kontraproduktif.